Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi yang baru saja disampaikan oleh Prof. Nunu atau dari Kemendikbud rekan-rekannya mengenai perubahan aturan seleksi P3K. Nah, pastinya juga muncul pertanyaan mengenai P3K di tahap 3. Dan di sini, admin juga akan menginformasikan mengenai pertek atau persetujuan teknis yang menyebabkan NIP3K atau penetapan NIP3K rekan-rekan itu lambat. Jadi rekan-rekan juga harus tahu kenapa NIP3K-nya ditetapkan itu lambat. Sudah sekian minggu atau bahkan sudah 1 bulan, 2 bulan, masih ada saja daerah yang masih 0% atau di bawah 50% penetapan NIP3K-nya. Nah, itu yang juga harus rekan-rekan pahami. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama, informasinya datang dari Ibu Nunu rekan-rekan ya. Nah, informasi ini disampaikan 1 jam yang lalu rekan-rekan ya. Nah, untuk melihat selengkapnya, kita cek selengkapnya. Kita langsung saja ke intinya rekan-rekan ya. Nah, di mana di sini kita akan melihat inti daripada apa yang disampaikan oleh Ibu Nunu mengenai P3K itu. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Saat ini, Kemenpan RB sedang menyiapkan Permenpan tentang seleksi ASN P3K, termasuk untuk ASN P3K jabatan fungsional guru. Berarti untuk non-guru juga sudah dipersiapkan rekan-rekan ya, sedang dipersiapkan. Berdasarkan Permenpan tersebut, aturan main seleksi P3K guru tahun 2022 ditentukan. Maksudnya peraturannya rekan-rekan ya. Banyak hal yang berbeda. Nah, ini banyak hal yang berbeda dari tahun 2021. Maksudnya dari seleksi P3K 2021 ya. Saat ini Permenpan tersebut sedang dalam finalisasi. Sedang dalam finalisasi dalam artian sudah hampir selesai atau rampung begitu rekan-rekan ya penyusunannya. Kami akan mengabarkan jika sudah siap. Mohon bersabar ya, tetap semangat dan selalu berdoa. Bagi sahabat guru yang pernah gagal seleksi tahun 2021, tetap semangat ya, karena saya yakin semua orang pernah gagal, bukan hanya sahabatku saja. Ingat, orang-orang yang sukses tidak akan menyerah karena gagal sekali. Mereka akan terus mencoba, meski harus gagal berkali-kali. Yakin dan tetap semangat akan mencapai titik itu, karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Di sini tidak ada sama sekali disinggung mengenai P3K tahap 3 rekan-rekan ya, mengenai kecuali tentang regulasi atau peraturan seleksi P3K di tahun 2022 yang berbeda dengan tahun 2021. Mengenai tahap 3, di sini banyak sekali yang berkomentar bahkan menanyakan namun tidak ada jawaban sama sekali mengenai tahap 3 apakah tetap ada atau dirangkaikan dengan tahap tahun 2022 begitu maksudnya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini berarti sudah dipastikan tidak ada tahap 3 ya Bu. Mulai dari awal lagi seleksi berkas dan kawan-kawan ditambah saingan baru. Nah, di sini ada juga apa kabar tahap 3 yang sudah di titik lelah dan pasrah sini ngumpul. Nah, terus ini mencium aroma-aroma tahap 3. Tahap 3 tidak dilaksanakan. Dan begitu seterusnya rekan-rekan ya, tidak ada jawaban mengenai tahap 3 ini. Jadi yang pada intinya apa yang disampaikan oleh Ibu Nunu di sini bahwa aturan P3K tahun 2022 itu akan berbeda dengan tahun 2021 ini. Nah, kita lanjut ke info selanjutnya. Nah, di sini juga admin sudah mendapatkan informasi terupdate mengenai penetapan NIP3K dari Kanrek 3 rekan-rekan ya. Nah, ini kondisi 18 Maret pukul 22. Yang pastinya ini terbaru rekan-rekan ya. Karena dari
BKN saja kemarin itu di upload ini pada 18 Maret. Itu diumumkan pada 11 pagi, jam 11 pagi rekan-rekan ya. Sedangkan dari Kanrek 3 ini sudah malam, sudah sekian jam setelahnya. Nah, di mana kita bisa mengecek kembali. Nah, di sini diusulkan ditetapkan BTL TMS dalam proses. Nah, untuk Kabupaten Bekasi masih tetap ada 1 rekan-rekan ya. Cirebon sudah 0, maksudnya sudah 100%. Sumedang juga ini masih tetap ada yang 1 BTL. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon juga tetap ada 1. Kota Tasikmalaya juga ini masih tetap ada 1 rekan-rekan ya. Ini prosesnya sudah 99% dan yang lainnya sudah selesai. Nah, ini dia. Ada beberapa daerah yang sudah selesai seperti Kabupaten Garut, Depok, Kota Bogor. Nah, sedangkan untuk Cilegon masih ada 2, Lebak ada 12, Kota Tangerang Selatan 35 masih dalam proses. Ini rekan-rekannya silahkan di screenshot. Nah, ini dia. Nah, totalnya itu yang ditetapkan di tahap 1 untuk Kanrek 3 ada 14.371, yang BTL atau TMS ada 4. Nah, selanjutnya kita di tahap 2. Nah, tahap 2 ini belum ada penambahan sama sekali. Hanya Kabupaten Bekasi yang sudah mencapai 100% dan yang lainnya semuanya masih dalam proses. Ini rekan-rekan ya. Nah, mengenai keterlambatan penetapan NIP3K, rekan-rekan itu juga harus tahu. Nah, di sini diinformasikan daripada admin dari Kanrek 3 BKN ini, rekan-rekan ya. Sebagai informasi, yang dikerjakan tidak hanya NIP3K atau NIP CPNS saja ya, tapi berbarengan keduanya. Dan tentu pekerjaan rutin lainnya tidak mungkin ditinggalkan. Maksudnya selain daripada penetapan NIP3K atau NIP CPNS ini. Selain itu, Mimin juga ingin sedikit memberi gambaran proses dari penetapan NIP ini. Ketika sudah 100% ditetapkan, itu masih ada proses verifikasi validasi tahap 2. Jadi, misalnya rekan-rekan melihat seperti ini, minggu ini sebenarnya sudah mencapai 100%, namun belum ada undangan begitu. Itu memang aturannya seperti itu rekan-rekan ya. Jika sudah mencapai 100% ditetapkan, itu masih ada proses verifikasi validasi atau verval tahap 2. Tujuannya untuk mengecek kembali apakah data sudah benar seperti TMT dan gajinya. Nah, itu rekan-rekan ya. Jadi misalnya saat minggu ini sudah 100% ditetapkan, mungkin saja nanti minggu depannya baru ada undangan, rekan-rekan ya. Nah, ya karena ini yang harus diperhatikan, datanya sudah benar seperti TMT dan gajinya itu. Jika sudah, maka akan diparap dan menjadi pertek atau persetujuan teknis. Pertek ini kemudian yang akan menjadi dasar pembuatan SK oleh daerah. Wewenang Kanrek sampai pertek. Nah, jadi wewenang daripada Kanrek dari 14 Kanrek ini itu sampai pertek saja rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya untuk SK, SPMT, surat perintah melaksanakan tugas dan sebagainya adalah wewenang daerah. Dan yang penting Mimin sampaikan, setiap daerah bisa berbeda-beda. Nah, ini yang perlu juga rekan-rekan pahami, bahwa setiap daerah itu pastinya berbeda-beda. Seperti Kanrek 3 dengan Kanrek 2, Kanrek 1, Kanrek 4, belum tentu sama rekan-rekan ya. Belum tentu. Bisa saja sama, namun bisa juga berbeda. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang ingin tahu apa itu pertek, pertek itu sesuatu proses ketika misalnya NIP3K-nya sudah 100% ditetapkan, TMT-nya sudah benar dan gajinya sudah benar, baru diberi parap. Dan kalau sudah diberi parap, itu sudah menjadi pertek atau persetujuan teknis. Nah, selanjutnya nanti SK-nya keluar di daerah. Seperti itu rekan-rekan ya. Sebagaimana disampaikan oleh Mimin Kanrek 3 ini. Itu yang admin pahami dari apa yang disampaikan oleh admin Kanrek 3 ini. Jadi inilah informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.